Menyebut istilah diantaranya Tunku Pancasila. Dan kamu pun orang Dayak, kamu klarifikasi dan ketika nak komal-komal, ketika yang pegah ke Bang Fadlun lagi-laginya, kamu bantah bahwa Bang Fadlun kagak cabut tentang masalah istilah Tunku Pancasila. Yang pertama ini. Jadi pakan malamnya kamu sebut lom karena benar kan ketika lo scroll hana trip lom dameng lihat pelotik kan dengar sebut ke Tunku Pancasila ya kan ulama Pancasila kan kafi Pancasila yang saboh yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini kan nggak jelas. Sidra ulama yang memang buat genyan ngedidik santri. Karena ulamanya kena macam-macam. Na ulama tarbiyah, ulama pendidik. Na ulama harakah, ulama pergerakan. Dan juga na ulama tarbiyah dan pergerakan sekaligus nyelangka. Lagi contoh tungkusi di tiro. Jadi na macam-macam lah istilah ulama. Jadi pertanyaan lun, sidra ulama tarbiyah yang buat genyan memang ngedidik umat. Ya. Mungkin hantom pernah nepegat pernyataan mendukung Aceh Merdeka. Hantom pernah nepegat pernyataan. Tetapi asawati gian kah ada depa. Asawati gian ada depa bisa jadi gian lebih pro kan. Cuma hanya kepegat pernyataan. Apakah tungkunya jetakeun Tunku Pancasila ataupun kafi Pancasila ataupun apalah istilah lain yang disebutkan benar. Yang kedua. Yang kelih nyop kali pernah tak bahas tetapi tak bahas kembali bahwa Tengkunyan nyan merupakan sebuah istilah yang na dalam terminologi orang Aceh dan nyan katrip digunakan sehingga na istilah Tunku Putua, Tunku Khatib, Tunku Imum, Tunku Rangkang, Tunku Balai, Tunku Dayah, Tunku Si. Nyan nama-nama Tunku yang istilah yang na dalam terminologi orang Aceh. Hantom pernah tak dengar dalam istilah Aceh Tunku Pancasila. Takalan baca tentang proxy word dan juga tentang istilah Tunku Pancasila siapa yang mendengungkan. Istilah Tunku Pancasila ketika tidak ditemukan dalam terminologi orang Aceh, makanya na dalam pembahasan dalam filsafat ilmu ataupun bab tentang hermeneutika, di mana dalam pembahasan hermeneutika dalam sebuah ilmu filsafat, na istilah kerancuan terminologi ataupun kesalahan menggunakan istilah yang memang tidak ada sebelumnya digunakan istilah tersebut untuk menciptakan perpecahan dan sebagainya. Yang mungkin bisa tambah-tambah. Contohnya kelum pegah bak Tunku Pancasila. Contoh Islam Nusantara. Islam Nusantara pernah terjadi perdebatan batun warbe putiplu warbe kudungnya pernah terjadi perdebatan. Karena apa kan? Karena yang pegah bahwa Islam Nusantaranya diciptakan oleh kaum sekuler, oleh kaum liberal yang merupakan murid-murid daripada orientalis. Kepa diciptakan Islam Nusantaranya untuk menciptakan perpecahan umat Islam yang ada di Nusantara. Ternyata duda terjadi perbedaan pendapat antara ulama muda dengan ulama tua. Ulama muda watanya Habib Rizik, Kiai Gus Ramli, Kiai Ramli sebagai singa aswaja yang nepegah legenyan istilah Islam Nusantara hanjit takun. Berbahaya, menimbulkan perpecahan dan sebagainya lah. Ini penjelasan ulama mudanya. Tetapi nak jawab oleh ulama tua. Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin yang pernah jadi wakil presiden. Beliau sebagai ulama dan pernah menjadi ketua MUI. Dan juga Habib Yahya ulama tua Hasid. Menurutnya jut. Dengan syarat butoi mahiyah. Dalam arti kata butoi pendefinisian. Tetapi kejauh oleh ulama tua. Ulama muda. Walaupun butoi tadi definisi umpamanya Islam Nusantaranya kan Islam atau Nusantara tetap Islam lagi di luar Hasid. Nusantaranya cuma Islam yang udip di Nusantara, bukan mendefinisikan yang baru. Ini menurut ulama tua. Tetapi gebantah dari ulama muda yang mungkin orangnya melakukan kajian tentang hermeneutika benar.
berbahaya dan sebagainya, maka walaupun betul pendefinisian berbahaya apalagi salah. Kembali kepada istilah Tunku Pancasila. Okeylah, katakanlah betul penjelasan ni. Mesti disebutkan dalam Tunku Agama betul. Apa yang kena dengan Tunku Pancasila? Tunku yang pro NKRI. Betul, tak salah. Ya, ketika tertafsirkan yang hanya bermasalah secara mahiyah, secara terminologi. Tetapi ketika yang disalahpahami, makanya terjadilah benturan. Bisa menimbulkan stereotip dan pelabelan negatif dan sebagainya sehingga menimbulkan perpecahan umat Islam. Tabo. Kesimpulan yang dapat ambil bahwa penggunaan Tunku Pancasila betul mentang tertafsirkan, artinya Tunku yang pro NKRI walaupun yang betul tetapi berbahaya, apalagi dengan definisi yang lain. Andai kata pun katanya tak gunakan Tunku Pancasila artinya Tunku yang pro NKRI, kenapa yang ketiga? Pertanyaan yang ketiga ulas payang tat. Jadi kan okey, pertanyaan yang ketiga, andai kata makna Tunku Pancasila adalah Tunku yang pro NKRI, kenapa tidak pernah disebutkan akademisi Pancasila, dosen Pancasila, pegawai Pancasila, GAM Pancasila? Kenapa itu tidak pernah dibahas? Mungkin ada heboh pertanyaannya, mungkin lo yakin yang memang karena agama Allah senior pasti nak tulis heboh pertanyaannya. Jadi hana maksud yang lain. Tetap maksudnya adalah untuk mempersatukan semangat orang Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jarang ikuti baca yo. Kenapa Meno you yang memang yang kena berarti meno dari yang pertanyaan yang kali tarik balik Tunku Agama ke pegah nak sendiri. Okey nya dah mana ada perlu mah nak ikuti kan. Jadi meno you Tunku sesi. Berarti sosok yang kat campur yang ke elong ai wa permun masalah Tunku Pancasila nyo. Jadi berarti dia berpraktik macam mereka so yang sekali yang tipak ju berarti menan lah ai dah kita kan. Jadi meno bejelah Pak Dro ke bentang Tunku Agama. Gitu. Kan boleh dah. Mana cut cici masalah Tunku Pancasila. Uronyo cit ka Pancasila uronyo kan? Cit Pancasila. Kau yang salah man. Gam Pancasila nak cik awal pegah kibahana. Man Agama orang ku Aceh yo. Anak kurang update kan. Gam Pancasila lung nau saksi kangro kangurung ku ndang ku. Gam nak cik. Jadi kepegah mandum kelompok sosial kena. Ya menan ben beki kelompok ron handang nunggu Aceh ana. Ya banjir lebih dengan pandai ron nunggu Agama Yulen tu lundang api becu dah. Kan maaf mono kan elon long jauh liket. Yang heboh mono yang lun depu masalah pakan kan kenlom Tunku Pancasila yang sabo. Kedua kiban yang maksud Tunku Pancasila menan Tunku Aceh ha. Yang kelhe pu mono tua lon. Berpecah belah yang disebutkan Tunku Pancasila terjadilah berpecah belah lagi. Benar. Kita persingkat pertanyaan. Jom bercerita. Poin mentang baik perulasan. Poin yang tayang malu. Poin mentang. Hana salah lu nal hega lu dengar pernyataan Bang Fadlun bahawa hanali nekun istilah Tunku Pancasila dan jangan kena cabut. Nya pernah lu hega lu dengar salah lun. Dan kamu ketika berdiskusi dengan Tunku, ketika nama sebut drawana, kamu pega berbak komal kan, hana mekhenle nyan kagak cabut, kagak laki maah nyan pernah berulang kali kamu pega. Jadi kan ketika nak urung dengar ataupun nak rekam, karena lo sangka kamu sulit, ya tak boleh yang pertama. Yang kedua ya istilah bodoh kan hana dalam terminologi Aceh. Jadi ketika hana dalam terminologi Aceh gunakan kajian ilmu filsafat, ilmu hermeneutik. Jadi nan istilah ditambang Froxiwer dan sebagainya mungkin Bang Fadlun lebih paham kan tentang masalah perpecahannya. Walaupun betul penggunaan menyandai katanya hana dalam istilahnya berbahaya. Yang kedua, yang kedua ya lagi cerita bunuh kan. Yang dengan yang terakhir yang kejauhan pertanyaan Jis. Terima kasih. Kan jawaban Jis apa hanya kan. Kan yang kelep tingkat mentang. Yang kelep apa saya kedua tu?
Oh, kaji dua boh le. Kaji dua boh Lagi dua boh Islam Nusantara boleh, lagi Islam Nusantara, lagi yang kali ke pegah 50 Amin Wakil Presiden Dewan Tanyan, pandai beliau banyak ke kaplak Chin. Pegah je man habisnya kerana klarifikasi dari pihak bahan je. Jadi nyan masuk ji. Bagi drone ni baik terjadi perpecah belahan lagi yang pegah pun kiban menurut drone dan keluarga adalah pernyataan Acehnya. Ya betul. Nyan kan Kaji. nyan kan Kaji kan. tak pernah nawai tapi nyo hanali istilahnya ni kan karena ketika terjadi perdebatan ulama tuha ulama muda hanali gunakan istilahnya karena ulama tuha walaupun lebih alim tetapi dalam bidangnya lebih paham ulama muda. Lagi Gus Pekun Habib Rizik kan pernah kerja doktor di Malaysia dan memang kajiannya tentang nyan. Kaji Kaji kan, tupanya ni ada copoin, orang lain pi berapa sih, lun pi kan nanti yang balun kan, okey. Ilong lun cabut, galom pernah lo lagi kemah, pural pepasai lo kemah. Lo hana kalimatnya, mungkin ada malero tungku Aceh yang ulun pemulia. Ilong lun cabut dalam kategori lun bertamang dalam kelompok konservatif, kan cabut sama sekali hanya tak bega. Nya baik salah nombor 4 meron. Karena kalau peraya lo malah menyatakan tungku Pancasila menteng dalam konteks orangnya tunduk dan patuh kepada Jawa kerta di baju gaji bak Jawa hana dilawan Jawa berangkat so menteng ke cuma tungku hidayah menteng dan tungku menasah tungku masjid tungku lam kantu tungku bak pantia jaga atian menteng so yang hante merdeka karena sebutan tungkunyan ke orang Aceh nyan tungku Pancasila pemuda Pancasila Gam Pancasila, Bupati Pancasila, dosen Pancasila, kan ke tungku di daerah katanya. Betalah nombor 4 meron. Nyo kan berhadapan dan nyo nak saksi dengan. Lo hana lo kemah ketika lo cabut tungku Pancasila lo bertamang dalam gerombolan dengan apa? Gerombolan konservatif. Artinya yang hantim li merdeka. Lomboh kalimat lelong gerombolan konservatif di dalam na tungku Pancasila, na gam Pancasila, na dosen Pancasila, na pemuda Pancasila, na santri Pancasila, na pegawai Pancasila, abdi dalam yang bertekuk lutut dan paju gaji bak Jawa. Yang kelompok konservatif. Kan bercabut pakan orangnya kata sebut lam karena na pembahasan buno masalah lamin. Masalah konsers. Dengar le begitu. Okey. Long cabut, long pertamang. Menteri hana long puduk le bak benih jalan, long pertamang lam rumah. Lam rumah raya. Rumah raya nanjih konservatif. Jelas kan? Di sini na pensiunan TNI Pancasila, na pensiunan polisi Pancasila. Karena awalnya di semayang ke dehu kiblat ubarat, tunduk dan patuh kepada kuasa Jakarta. Pada ke tungku Pancasila. Atau kelompok konservatif. Hana lola kemah, lumpur pasal lola kemah. Nyan perkara menyangkut dengan istilah filosofi atau terminologi. Papasai orang yang menjadi pegat terminologi. Papasai orang yang tahu hanya ciptakan. Bahkan orang yang menjadi pegat kitab. Bahkan ada yang hanya pegat kitab. Kitabnya bahasa Arab, buku bahasa Melayu. Okey. Bahkan orang yang menjaga telaah Muhammad juga lagi Hamzah Al-Fansuri jaga terima Al-Quran. Bahkan kita yang lanjut. Katakan lagi berno, apakah memang danyo hendak berno? Kan simple. Oh, menyenaron begah berno akan terjadi perpecahan menurut ulero ne. Menurut ulero, long pisahkan orangnya teh pejuang dan teh pecundang. Teh kelompok konservatif dan teh kelompok Aceh Merdeka. Perkara perpecahan silakan yang menilai. Karenanya itu aku orang pegah perpecahan. Ketika takun ketungku orangnya yang kebedang partai. Nyan tungku Pancasila. Dia pula ulama, hanya terima, hanya pegahnya ulama. Yang keyakinan kan? Pakan lon diperdebatkan, mesejih bahasa lon. Pakan orangnya setiap bahasa lon ungkapkannya diperdebatkan, peke di daerah, peke di kampus, peke di istana si bayi. Dan dipupakan karena memang mempengaruh itu biarlah babah lon. Pakai itu biarlah babah orang lain yang pengaruh. Nyan urusan Allah Subhanahu Wa Taala beda kabu. Bela pegah solun. Keempat, perkara yang pegahnya kan tingkat orang drone dan Aceh. Musipai mantan tingkat jenderal dan ini umat nyok di Bangka. Nyok kai buka rahasia katanya.
Kai buka kotak Pandora katanya, kai buka manok katanya, kai buka bui katanya. Kabeh gimana caranya? Dipersoalkan. Karena yang dah begah lagi katanya saboh cahaya terang kebenaran kan pembenaran. Sedangkan tipai di Aceh dipegat pembenaran. Ada yang salah, ada yang penipuan Soekarno. Dia pegat pembenaran, padahal penipu. Pembohong. Kelohen bahasa Belanda. Nyan menedepu orangnya. Menyenyamat dengan kata terminologi janhana dalam orang Aceh. Pakan kana orangnya. Itulah ciptaan katanya. Hasil karya lun. Ilon kan dia berkarya asyik. Kan cuma orang zaman dia berkarya. Kan cuma orang zaman dia pegang kitab. Kan cuma orang zaman dia tulis buku. Boroje ilon tulis buku. Lo baca buku gak. Orangnya lo pegang ilon. Boroje orang lain yang mau perang. Pakan katanya hanya mau perang. Untuk tak bela kepentingan negara. Getanya kan orang baca buku gak tunggu. Getanya kan orang pebela obat gak. Orang nyorongnya getanya tak pegat obat dah ada sih gak. Pakan ron dan aku Aceh hanya pegang obat. Pakai nak dia ubat gak pegat tapi. Nyoranya petatan yang bangsa Aceh. Ona kontribusi kan. Ona kontribusi, dedication. Bangsa Aceh terhadap perjuangan Aceh. Bete harap orang Yemen. Bete harap. Benarlah kontribusi katanya. Benarlah tanggung jawab katanya. Nana cara ngorongnya. Waktu itu biar kalimat-kalimat baru atau karya inovatif lon. Kreatif lon. Motivation lon terhadap pergerakan orang yang ingin merubah cara semikir orang Aceh supaya boleh semikir fanatik buta bayak cum jarwa dengku tujuh kedehikanya Tuhan kan hanya dia pegat manusia sebagai Tuhan hanya menjelma manusia sebagai dewa yang harim hanya lain yang budaya feudalism yang dipejak lewat NU Jawa ini anu mi hari acum anu tungku acum inang tungku jan mata hole melayang roy budak anu mi ka bertekuk lutut ni acum hidu nai pudu jarwa ada tempat kursi apa bat tiang kursi yang inang pungo Jawa nya ne ho ka budak awak ka biak tujuh kena tang dewa je tang Tuhan apa agama Hindu juga nya dalam Islam hanya katanya pio tunggu maka tak cegah dengan karya baru, inovatif baru, kreativitas how to create. Jadi kiban tenyo, terciptakan suasana baru di Acehnya, beuronyo budaya-budaya cum jarwa tungku, semah tungku, tetapi ikan dia semah Jawa, pio ile. Nyokoronyo pereta peglih di Acehnya. Perkara yang pegah proksi terhadap long karena itu biar dalam kalimat long proksi kadingu oleh orang lain. Ilong hana long pegah proksi. Ilo hana long pegah perpecahan. Yang pegah perpecahan urengan ke yang pepecah. Karena lamba bah long hana itu biar kalimat negatif. Yang long pegah tapi pernyataan, announcement. Ini bahasa kok. Statement, petition, manifesto. Yang long ungkapkan manifesto, petition, statement, macam-macam bentuk-bentuk pernyataan. Lo ngalom pernah, lo atam urung pegah haba. Lo ngatam urung ya pegah kebencian. Yang itu biar kebencian lah babah urung benci. Lo hana lo pegah kecuali fitnah lon. Baru lo hadang aja ketika ikut lon. Tapi pegah lo melikut han tem lo. Jadi benar-benar Cina buka TikTok lo kan. Oh mana lo temenak maksud. Lo tenak ko urung hinawali. Hana lo sebut nan lo. Pakan kalau temenak. Pakan zaman Belanda Jawa nyan leher tu memang plutun. Limang dah bawa keturunan hantai tenak Belanda. Nanti pakan karena ji memang bangsa alamiah. Natam ni dengar orangnya pegawai camat, pegawai kecil, pegawai kantor bupati, pegawai kantor gubernur, pegawai sipai tenak gubernur. Han hai je karena merasa ji alamiah. Ya pecat. Ditanya orang Aceh mereka wajib tak tenak penjajahnya. Kan bertenak parang pai tap kedua bataku. Meya peraja-raja roy Aceh. Nampak? Baik nak kira tenaknya hana halu. Halu tenaknya ku orang yang pegat kezaliman dia Aceh dan di kota ku Aceh. Kan cuma tenak. Cok parang tak mampai. Nah jelas. Jadi punya perkara terminologi lu dengar benar. Nyan hana dalam kamunya akan terjadi perpecahan. Nyan kalimat-kalimat kontra intelijen. Beda pegahnya. Beda ken kegok kapi. Allah subhanahu wa ta'ala sertuh dia perlu dijoga ken kapi dalam Al-Quran. Nah surah Al-Kafirun loh. Pakai mencari hanya dengan kafe. Akai lebih palih di dengan kafe adli. Hanya dengan kafe. Yang tergantung keyakinan. Maka orangnya perjuangan di Aceh adalah perjuangan keyakinan.
perjuangan iman dan takwa kepada Allah. Tak dengarkan perintah Allah. Pupat saya tak dengar perintah Jawa. Pupat saya orangnya baik Jawa ya Bapak Presiden. Kami yang orang Aceh, ulama Aceh mendukung Bapak. Yang penting Islam kapah. Melempau cakap je. Alah naik ke Jawanya. Pihak ke kelung Bapak. Ikan murah kau nak kuturi. Paling hidup tua tu lelahi. Maka jenderal. Cukup le jenderal Jawa hanai depan 400 lahi. Keempat. Sampai salah-salah apanya. Yang lami ni. Jadi poin ji. Yang pegah-pegah perpecahan dialah yang memecahkan persoalan. Perke dalam bentuk masyarakat biasa, masyarakat awam atau intelektual. Sebab di dalam babah pejuang hantai debit kebencian. Hantai debit kalimat-kalimat perpecahan. Di dalam darah pejuang ditibit sabi pakiban semangat perjuangan, spirit perjuangan, akidah perjuangan. Karena akidah perjuangan sama lagi akidah di dalam Islam. Kita hanya tak diskusi tentang akidah perjuangan. Karena akidah perjuangan adalah akidah keyakinan Islamnya, imannya. Hanya tak diskusi adanya tengku. Maka ketika long cok tengku Pancasila long bertambang dalam rumah rayu yang konservatif. Uronyo berhadap-hadapan antara kelompok pejuang dengan kelompok konservatif yang dibina oleh Sipai. Tua menteng hana pilih perun. Pakan Aceh trade merdeka karena mentengna kelompok konservatifnya yang di dalamnya terdiri dari pensiunan TNI Polisi Pancasila, mulai gubernur sampai kecil Pancasila, GAM Pancasila orangnya, DPR Pancasila, partai politik Pancasila, tungku Pancasila, apa ke di Daya, apa ke di Menasa, apa ke di masjid. Nyo kelompok konservatif yang hantim lay merdeka. Yang wajib terlawan di kita sehingga Acehnya tarupah kelai dari cengkeramannya. Karenanya menjadi induk semang penjajah. Tempat di melindung penjajah. Nya kebijak-bijak Aceh yang kaji ketungku Pancasila. Cuman kalimat ubud. Tapi nyo kalung perayu. Bentuk jih konservatif. Kelompok konservatifnya ke yang menciptakan status quo di Aceh. Baiklah terjadi perubahan. Baiklah tergantung Acehnya menjadi negara Islam. Baiklah tak pegah nanggro Islam. Baiklah tak pegah hukum Islam. Baiklah tak pegah Islam kapah. Baiklah tak pegahnya. Baiklah tak pegahnya yang penting Pancasila. Pancasila. Karena lom santri pekun Hari Nasional Santri pekunan tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional peik bendera merah putih lagu ini syariah tak bergaduh santri punya santri Islam lah. Oh mak. Jadi poin ji tunggu anyo nak telepon lagi mah. Jadi mono tunggu Aceh. Persepsi rona, idea rona, cara rona, silakan rona kembangkan. Ohna rona berpengaruh. Menyetujuan rona Aceh merdeka, lu akan bersabar oleh Allah dengan rona.